yaitu semua tanah suci kota Makkah. Selama dalam area haram kota Makkah, maka semuanya dilipat gandakan 100.000. Jadi kita di sholat di hotel pun sebenarnya mendapatkan pahala 100.000. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Kemudian banyak ulama-ulama lain yang juga mengatakan bahwa kelipat gandaan sholat di kota Mekah itu berlaku di semua tanah haram di kota Mekah ya. Salah satu buktinya bahwa ketika perjanjian Hudaybiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di antara tanah halal atau tanah haram, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sholat di dalam tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Maka nggak perlu khawatir meskipun kita karena padatnya agenda ya, kita kelewat sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram. Insya Allah kita juga akan berjamaah di musola untuk keluarga ataupun jemaah yang ingin berjamaah bersama kita, dan insya Allah juga mendapatkan pahala 100.000. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti Bapak dan Ibu bermudah-mudah untuk sholat di hotel ya. Selalu pastikan Bapak dan Ibu ikut berjamaah bersama Imam Masjidil Haram, Imam besar Masjidil Haram. Apalagi nih sekarang kita dalam minggu ini sholat isya'nya Syekh Sudais, jadi jangan kelewat ya. Mereka itu bukan hanya qarek, bukan hanya penghafal Quran, tapi para ulama. Mereka paham betul apa yang mereka baca, mereka paham tafsirnya. Kalau di Indonesia mungkin hanya penghafal Quran yang menjadi imam, tapi kalau di sini kiai-kiai doang mungkin yang jadi imam. Tapi kalau di sini semuanya adalah para ulama ya, para mufassir ya. Mereka paham asbabun nuzulnya, hukum-hukumnya, ayat-ayatnya. Maka jangan ketinggalan sholat di Masjidil Haram. Meskipun sholat di hotel pun dilipat gandakan 100.000. Bedakan antara rasa malas dengan rasa capek ya. Kadang-kadang setan menukar-nukar, seakan-akan kita capek, padahal dalam itu sebenarnya malas kita untuk berangkat ke Masjidil Haram ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, untuk agenda sore hari ini ada nggak sih? Nggak ada ya. Oh ya. Untuk agenda besok ya, kita infokan untuk agenda besok pagi untuk jemaah Amartur, karena kita awalnya merencanakan ke Taif, tapi karena tidak ada yang daftar ya, jadi insya Allah kita memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Untuk besok pagi silahkan Bapak dan Ibu yang ingin ikut city tour dalam sekitar Masjidil Haram, insya Allah kita akan ke madrasah pertama di dalam Islam, rumah Dar Al-Arqam bin Abil Arqam yang sekarang menjadi sofa. Kemudian kita akan menjelaskan tentang Jabal Abi Qubais. Kita akan melihat bekas-bekas peninggalan Khadijah yang sekarang dibedakan lantainya. Kita juga akan melihat tempat kelahiran Nabi SAW yang sekarang menjadi perpustakaan. Kemudian kita juga akan melihat pos pengisian air Zam-Zam, di mana orang-orang lokal bawa drigen. Bapak dan Ibu juga pengen isi botol air minumnya, silahkan. Pengen wudhu dengan air Zam-Zam silahkan. Kalau mandi pun silahkan, tapi pakai baju, jangan nggak pakai baju ya. Nanti kita akan antarkan bagi yang ingin ikut, hanya bagi yang ingin ikut, karena ini adalah agenda opsional sebagai pengganti dari City Tour Taif ya. Kita insya Allah berkumpul di WC 3 selesai sholat subuh insya Allah, biar tidak terlalu panas ya. Selesai sholat subuh mungkin sekitar 15 menit ya, atau 20 menit, karena biasanya masih ramai. Jadi begitu salam, begitu sholat tahajud, nggak perlu ke WC 3, khawatir masih ramai. Tunggu dulu 15 menit sampai 20 menit baru kita akan berkumpul. Mungkin sekitar jam 6 insya Allah kita akan city tour sekitar Masjidil Haram. Ini untuk pagi. Adapun sorenya akan ada info penting teknis keberangkatan atau kepulangan kita ya, dan silahkan Bapak dan Ibu bisa hadir di musola ya, di musola lantai PR. Setelah sholat asar akan ada kajian dan info penting teknis kepulangan kita ke tanah air insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih banyak waktu kesempatan untuk beribadah di Masjidil Haram, maksimalkan waktunya ya. Insya Allah kita masih ada kapan? Sekarang Rabu ya, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, masih ada 2 hari lagi full insya Allah. Demikian ya.
Jumat nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan jelaskan teknis kepulangannya. Dan direncanakan kita akan pulang sebelum asar sudah sekot ya.